Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Jabrun Official. Channel yang akan membahas berbagai hal, kisah, sejarah, biografi tokoh, tragedi, peristiwa, serta aktivitas dan kegiatan lainnya tentunya yang terjadi di Indonesia. Namun sebelum video lanjut, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu serta jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar ketika kami membuat video terbaru, teman-teman tidak ketinggalan untuk menontonnya. Oke teman-teman yang saya hormati, hasil sensus penduduk yang digelar oleh BPS pada 2020 terakhir itu bahwa 75,49 juta warga Indonesia itu adalah generasi Z. Kemudian 69,90 juta jiwa itu adalah generasi milenial dan sisanya adalah populasi umum. Ada beberapa hal yang menarik teman-teman. Ketika survei di lapangan, harapan masyarakat terkait ditanyakan siapa sosok yang mampu melanjutkan estafeta kepemimpinan Presiden Pak Joko Widodo. Populasi umum yang usianya 40 tahun ke atas itu rata-rata mereka berharap sosok yang mampu menjadi presiden setelah Pak Jokowi adalah orang yang mampu mengatasi kemiskinan, kemudian meningkatkan kualitas ekonomi, kemudian mampu mengatasi bahan-bahan pokok, kemudian mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan lain-lain sebagainya. Beda halnya ketika pertanyaan diberikan kepada generasi Z dan generasi milenial. Harapan generasi Z dan harapan generasi milenial, mereka rata-rata menjawab sosok yang harus melanjutkan kepemimpinan Pak Joko Widodo adalah orang yang mampu pertama mengatasi korupsi. Itu urutannya paling tinggi. Kemudian urutan kedua harapan generasi Z, generasi milenial, karena sekarang sudah serba teknologi, maka mereka berharap presiden yang mampu menjaga dan melindungi data pribadi warganya. Nah, dua perbedaan paham ini, dua perbedaan harapan ini sebetulnya harus tetap diperhitungkan dan harus ditampung. Karena populasi Z dan populasi milenial generasinya itu melebihi 50%, artinya harus betul-betul diperhitungkan dan dipertimbangkan. Salah satu harapan dari mereka adalah pemimpin yang mampu terbebas atau bukan hanya bersih dari korupsi, tapi juga mampu mengatasi korupsi. Nah, berbicara hal ini terkait dengan beberapa pemberitaan belakangan, banyak sekali gubernur yang dipanggil oleh KPK, mulai dari Lukas NMB dari Papua, kemudian Pak Abdullah dari Sulsel, kemudian dari DKI Jakarta Pak Anies Baswedan dan lain sebagainya. Nah, kita akan mencoba melihat hasil dari survei integritas yang dilakukan oleh KPK, siapa sebenarnya atau daerah mana sebenarnya gubernur atau wilayah atau daerah yang memiliki integritas tertinggi dalam pemberantasan korupsi. Nah, nanti teman-teman, saya tidak akan terlalu dalam membahas hal ini, bukan ingin mengkomparasikan atau membuat teman-teman bingung terkait dengan apa yang nanti saya sajikan hasilnya. Ini hanya sebagai referensi bagi teman-teman sebelum nanti 2024 mendatang teman-teman mencoblos pemimpin baru. Teman-teman harus perhitungkan siapa sosok atau figur yang mampu dan serius mengatasi korupsi di wilayahnya. Masa kita mau punya presiden yang tidak serius mengatasi korupsi? Kan bahaya Indonesia. Benar tidak teman-teman? Nah, rilis terakhir dari KPK, pertama diduduki ranking pertama adalah Jawa Tengah dengan perolehan 78,26%. Siapa gubernur Jawa Tengah? Beliau adalah sosok yang bernama Ganjar Pranowo. Nah, Ganjar Pranowo ini mampu
menjadikan Jawa Tengah sebagai gubernur atau sebagai provinsi yang paling berintegritas. Positif. Ini harus dicontoh oleh provinsi-provinsi yang lain. Fair, teman-teman mau percaya atau maupun tidak, ini hasil survei dari KPK bahwa Jawa Tengah merupakan ranking pertama atau provinsi paling berintegritas dalam keseriusan menangani kasus korupsi. Yang kedua adalah Gubernur Jawa Timur. Jawa Timur adalah kita tahu Ibu Khofifah Indar Parawansa, kemudian Sumatera Barat, kemudian Gorontalo, kemudian Kepulauan Riau, NTB, dan Jawa Barat. 7 besar mereka penilaiannya di atas angka 7. Dan sisanya adalah di bawah angka 7. Ada Kalimantan Selatan, ada DKI Jakarta yang lagi rame Pak Anies dengan 68, sekian persen, ada NTT. Ada NTT di posisi 10 dan sisanya di bawah 10 besar. Nah, ini harus jadi perhitungan, harus jadi pertimbangan, harus menjadi salah satu referensi bagi kita semua bahwa calon pemimpin itu harus serius dalam mengatasi korupsi di Indonesia. Dan itu mungkin teman-teman yang bisa saya sampaikan, yang bisa kita paparkan, dan nanti kita akan kaji lebih dalam apa saja yang dilakukan Pak Ganjar sehingga beliau mampu menjadikan Jawa Tengah di peringkat pertama dalam keseriusan menangani korupsi. Kemudian yang kedua Ibu Khofifah, bagus juga Ibu Khofifah, sangat bagus. Perempuan mampu membawa Jawa Timur di ranking kedua. Ini jadi pertimbangan bagi kita untuk menentukan pemimpin begitu. Dan termasuk juga harusnya partai politik melihat ini ya. Ini masukan bagus, artinya tokoh atau kepala daerah ini kalaulah memimpin Indonesia setidaknya mampu juga memerangi korupsi nanti di Indonesia begitu. Jangan sampai kayak seperti yang dulu-dulu kan ada yang korupsi berjamaah begitu. Bahaya gitu. Jadi kita harus benar-benar betul-betul memperhitungkan calon presiden 2024. Salah satu faktor yang harus kita cari adalah siapa tokoh yang mampu memerangi korupsi. Saya tidak menyinggung siapapun ya teman-teman, kita hanya berbicara tentang data, dan kita sebagai warga negara Indonesia berhak dan wajib memilih pemimpin yang bukan hanya terbebas dari korupsi tapi juga mampu siap berperang melawan korupsi. Duit warga masa kudu dikorupsi kan gitu. Kita membuka hati, membuka pikiran bahwa Indonesia itu harus dipimpin oleh yang mampu bisa bekerja. Nanti kita akan cari referensi lain, gubernur mana lagi yang memiliki prestasi di bidang yang lain begitu, biar fair ya teman-teman. Dan karena ini korupsi ini sangat penting, dan beberapa bulan belakangan itu si Lukas Enemy, Pak Lukas yang mangkir mulu di panggil KPK terkait dengan dugaan gratifikasi suap dan lain sebagainya lah. Greget gitu. Saya jadi teringat, wah, kebetulan ada gubernur lain juga yang diperiksa KPK, cari data-data tentang terkait dengan prestasi gubernur di bidang KPK, dan alhamdulillah mendapatkan ini. Mudah-mudahan jadi referensi bagi kita semua, bagi teman-teman, untuk mempertimbangkan dalam penentuan pemilihan calon pemimpin Indonesia mendatang. Cukup sekian dan demikian. Terima kasih atas segala perhatian. Link saweria-nya isi biar saya bisa ngopi. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye bye.